Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa dapat kembali bersua secara virtual dalam rangka ya untuk terus mengembangkan kemampuan dan potensi diri, terlebih menunjang tugas kita sebagai guru. Selanjutnya, salat berangkai salam selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah sekali lagi siang ini kita bisa berbagi. Ya, harapan saya bukan intinya sekali lagi saya paling tahu dari sini, tidak, tapi hanya berbagi saja. Dan jika ada yang kiranya punya pengalaman, punya info, punya pengetahuan terkait materi ini, silakan saja untuk sama-sama berbagi. Jadi sifatnya kita sharing, karena Chromebook ini ya jujur saya juga baru kali ini pakai Chromebook itu kan, ya karena ada bantuan ini juga kan. Kalau dapat bantuan dari pemerintah dalam hal ini kementerian, barangkali juga enggak bisa nikmati Chromebook. Nah, jadi Chromebook ini sesungguhnya adalah sama sebenarnya dengan sistem operasi komputer yang lain. Namun terdapat beberapa perbedaan antara Chromebook dengan komputer pada umumnya. Nah, gitu kan. Jadi Chromebook itu sesungguhnya sama, hanya beda sistem operasi. Kalau yang pada umumnya yang kita pakai itu adalah sistem operasinya pada umumnya pakai Windows, gitu kan. Iya. Nah, jadi kita lebih familiar dengan Windows. Dalam pengoperasian barangkali juga kita familiar dengan Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint dan seterusnya. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain juga barangkali kita lebih familiar. Nah, dengan Chromebook itu adalah sistem operasinya berupa Chrome OS yang dalam hal ini itu dimiliki ya oleh Google dalam hal ini. Nah, maka sangat sinkron dengan browser yang sudah kita kenal sebelumnya, yaitu Google Chrome gitu. Nah, untuk menggunakan Chromebook, memang kalau Chromebook yang didapat dari bantuan pemerintah itu memang sudah disetting oleh kementerian, dalam hal ini Pusdatin, sehingga tidak sembarang orang bisa menggunakan ini. Nah, gitu. Makanya barangkali Bu Pit belum bisa masuk nih untuk gunakan Chromebook-nya kan? Belum bisa dimanfaatkan. Belum bisa dimanfaatkan. Nah, jadi sekali lagi Chromebook itu sama sebenarnya juga sebuah satu unit komputer, bisa bentuknya laptop, desktop, gitu kan. Cuma sistem operasi saja yang berbeda. Nah, yang ini adalah Chrome OS sistem operasinya. Sistem operasi komputer itu kan ada yang lebih pada umumnya dikenal itu Windows, ya kan, Windows 10 sekarang itu yang lebih pada umumnya banyak digunakan. Kemudian ada juga sistem operasinya berupa Linux, nah gitu kan. Nah, jadi yang kali ini karena barang baru, ini Chromebook ini juga baru ini sepertinya pemerintah dalam ini Kemendikbud lebih banyak memberikan bantuan berupa Chromebook ini. Namun karena barang baru sepertinya masih banyak yang, bahkan mungkin masih ada yang belum dibuka nih dari bungkusannya ya. Masih perawan Pak. Masih perawan ya gitu. Jadi ya sebenarnya bisa saja dibuka saja Bu, jadi Chromebooknya aja coba aja dipencet-pencet gitu kan. Untuk unitnya Chromebook itu kan sama saja, ada tool gitu kan, ada keyboard ya kan, ada mousepad, kemudian ada layar gitu kan. Nah, di keyboard tampilannya memang agak berbeda nih. Kita kesulitan mencari tombol delete ya kan, nggak ketemu di keyboardnya nih. Kemudian tombol untuk huruf besar juga kan nggak ada di sini kan. Nah, namun sesungguhnya dengan kombinasi beberapa tombol itu bisa digunakan. Namun ada juga solusinya, di samping kita maksudnya kalau kita sudah terbiasa gunakan keyboard pada umumnya di sistem operasi Windows, bisa saja Bapak Ibu
mencolokkan ke USB ya. Jadi pakai keyboard yang sambungan USB. Nah, sambungkan ke sini. Jadi sama nanti fungsinya tuh. Jadi semua fungsi yang ada di keyboard pada umumnya bisa akan sempurna bisa digunakan gitu. Karena sekali lagi tombol-tombol di Chromebook ini memang agak berbeda gitu. Mudah-mudahan ke depan kita akan semakin terbiasa. Menurut saya memang lebih asik juga nih gunakan Chromebook ya dibanding laptop pada umumnya. Nah, kemudian di Chromebook memang disetting untuk lebih maksimal bekerja dengan online. Jadi orang-orang yang terbiasa bekerja secara online dengan Chromebook akan maksimal sekali. Karena sekali lagi di Chromebook itu dia kebanyakan harus gunakan online, secara online. Jadi kalau tidak online, Bapak Ibu mungkin tidak bisa, hampir tidak bisa menggunakan apa-apa dengan Chromebooknya. Berbeda dengan laptop, komputer yang dengan sistem operasi Windows. Nah, seperti itu. Oke, Bu Rohana, apa kabar Bu Ana? Alhamdulillah, baik Pak Mut. Maaf baru buka, baru pulang. Iya, enggak apa-apa. Nyampe baru belajar buka, Chromebooknya baru dibuka. Bu Ana sudah pakai Chromebook tuh? Iya, ini alhamdulillah nih pakai Chromebook nih, pakai akun belajar. Mantap. Dicoba. Dicoba. Bu Pit barangkali boleh juga langsung coba sekalian praktek. Coba digunakan sekalian. Bisa Bu? Iya, saya bawa lah laptop yang baru nih Pak. Coba Ibu hidupkan. Ibu buka itunya. Kalau kita baru pertama kali buka, begitu dibuka layarnya tuh, dia akan langsung hidup tuh. Ya, otomatis. Langsung hidup. Nah, balikkan itu. Ibu Pit tekan tombol power. Tekan tombol power nanti tuh dia ada pilihan di situ. Untuk balik lagi ke Chromebook, Chrome OS-nya. Coba. Silakan. Dicoba dulu. Sekalian dicoba-coba saja. Masalah ya. Kalaupun belum bisa gunakan langsung Chromebook-nya, Bapak Ibu sekedar informasi. Ke depan semua sekolah kan pemerintah dalam hal ini kementerian kan sedang menggebiarkan akan mendigitalisasi sekolah. Nah, digitalisasi sekolah itu wujudnya salah satunya nanti semua sekolah akan dibagikan Chrome OS ini, Chromebook ini. Namun dalam tahap awal ini memang baru beberapa, termasuk sekolah kami dan sekolah Bu Pit, Ibu Rohana barangkali yang sudah juga punya Chromebook. Ke depan semua sekolah yang nanti kepala sekolahnya yang mengikuti program sekolah penggerak, nah itu nanti akan banyak lagi nih bantuan Chrome OS-nya nih, Chromebook ini. Nah nanti barangkali setelah itu semua selesai, baru semua sekolah nanti akan dibagikan Chromebook ini. Nah, artinya ke depan Bapak Ibu tetap akan bisa menggunakan ini. Kalaupun sekarang mungkin perangkatnya belum ada, berarti ya belajar dulu, tahu dulu lah paling tidak. Nah gitu. Oke, berarti Bu Ana kan sudah bisa menghidupkan, ya kan gitu ya, Bu Ana? Dicoba iya Pak. Sudah bisa menghidupkan dulu. Di sekolah kan Bu Winda sudah nyoba juga Pak untuk AKM itu, gunakan akun belajarnya kan? Mantap. Jadi sudah dicoba lah 3 yang punya Chromebook itu ya dicoba. Oke, mantap. Bagus lah. Ya harus dicoba digunakan, jangan tidak digunakan. Kalau tidak digunakan ya sayang ya. Lebih baik rusak karena dipakai Bu Pit. Iya, daripada disimpan. Dibanding rusak karena disimpan gitu kan. Silakan gimana Bu Ana? School kok tidak bisa di-download di Chromebook nih? Nah, ya Chromebook ini belum bisa gunakan, Kipin itu belum bisa. Oh, memang. Ya, juga banyak aplikasi. Namun ada trik-trik sendiri. Di Chromebook kita bisa kok pakai sistem operasi Microsoft Office, Excel, PowerPoint. Namun memang tidak bisa aplikasinya itu terinstall seperti di Windows. Ada trik-triknya. Nah, barangkali inilah langkah kita yang untuk membagikan trik-trik itu sehingga tetap bisa Bapak Ibu gunakan Windows Microsoft Word gitu kan, ngetik seperti Word seperti itu. Gitu. Jadi yang penting sekarang bisa menghidupkan dulu. Kemudian mengenal tombol-tombol yang ada di keyboard ini,
Jangan salah karena posisi tombol power itu berada di tombol delete seperti itu. Ya kan? Takutnya nanti Bapak Ibu, kan karena sudah terbiasa gunakan komputer Windows, tahu-tahu mau ngapus, kepencet delete gitu kan? Ya, kepencet tombol power, akhirnya laptopnya mati. Nah, itu. Karena ya seperti itu. Jadi ada beberapa tool ini di keyboardnya ini ya, jadi posisi enter sama shift ada. Ya, yang caps lock itu enggak ada di sini. Ya kan? Kan ada tombol caps lock untuk huruf besar semua tuh. Nah, namun sekali kombinasi beberapa tombol di keyboardnya ini bisa digunakan. Alternate ada, spasi ada, control shift dan seterusnya ada. Seperti itu. Atas bawah, panah atas bawah, kemudian yang di atas itu ada tombol refresh, yang melengkung itu untuk refresh. Biasanya kalau di keyboard itu F5. Kemudian untuk tampilan di zoom gitu kan. Nah, bisa tombol di sebelahnya tuh. Nah, maka tampilannya akan membesar gitu kan. Begitu juga untuk menghubungkan ke InFocus. Nah, seperti itu. Oke, kalau bisa ngidupkan matikan berarti sudah oke nih. Jadi di Chromebook begitu kita buka Chromebooknya itu dia akan langsung nyala. Kemudian untuk matikan itu bisa ketik kita klik di tombol power juga bisa langsung, atau Bapak Ibu bisa matikan juga dari bar yang ada di bawah itu. Kan ada pilihannya logout, kemudian ada shutdown, ya kan? Nah, logout itu fungsinya kita berpindah ke pengguna lain. Jadi di Chromebook itu penyimpanannya kecil ya. Kalau yang kita pakai ini hanya 32 gigabit. Kemudian kenapa kecil? Nah, karena sekali lagi Chromebook itu lebih mengutamakan pengguna yang terhubung ke internet, sehingga penyimpanannya langsung ke Google Drive yang kita miliki. Nah, syukur sekali saat ini kita sudah punya sudah punya akun belajar yang penyimpanannya tak terbatas. Gitu. Oke, Bu Pit, sudah bisa hidupin belum? Hidup sudah, Pak. Nah, masukkan username-nya. Nah, username-nya Bapak Ibu, ini kunci nih. Jaringan kembalinya itu tidak bisa lagi. Jadi di Chromebook itu hanya bisa login dengan akun belajar ID. Nah, gitu. Jadi sedikit rahasia nih, ada beberapa yang kemarin baru datang paket ini. Saya tidak perlu sebutkan namanya, ada yang mau coba-coba buka, nggak bisa. Pakai akun Gmail biasa tuh nggak bisa masuk. Nggak bakalan bisa masuk, hanya bisa masuk dengan akun belajar.id. Nah, sekarang coba Bu Pit masuk dengan akun belajar. Ya, masukkan password dan username yang akun belajar itu. Insya Allah bisa masuk. Jadi di Chromebook itu penggunanya universal sekali gitu kan. Makanya karena penyimpanannya sekali lagi bukan personal ini komputer ini, tapi universal. Artinya siapapun bisa gunakan perangkat yang sama, tapi di kamar yang berbeda-beda gitu. Dengan akun belajar masing-masing berarti Pak ya? Iya, masuk dengan akun belajar. Nah, setelah kita berhasil masuk, baru bisa menambahkan akun Gmail atau yang lainnya. Nah, gitu. Jadi setelah masuk bisa kita tambahkan akun-akun yang lain. Namun masuk harus dengan akun utama, akun belajar.id. Selain itu tidak bakalan bisa masuk. Nah, jadi kalau ada orang maling ini Bu Ana, percuma maling ini. Tidak bisa bakal gunakan, tidak bisa juga gunakan gitu. Nah, karena sekali lagi perangkat di Chromebook ini sudah dikunci, ini bisa dirubah ke Windows, namun rumit sekali. Harus membongkar perangkat ini karena ada kunci rahasia di paket ini yang mesti dilepas baru bisa diinstal. Jadi memang tidak sembarangan. Nah, jadi memang sudah di-set, sudah di-setting. Ini Pak Mur mau tanya. Ya. Kalau misalnya ini sekarang kan yang akun belajar ini kan yang akun belajar saya yang saya pakai. Nah, apabila guru saya mau pakai Chromebook ini, nah dimasukkannya akunnya lagi bisa atau tidak? Bisa. Syaratnya ya kita keluar dulu nih, logout kan. Kan begitu logout enggak mati nih perangkat nih. Enggak mati kalau hanya logout.
Logout itu artinya kita keluar dari pengguna saja. Perangkatnya belum mati. Nah, untuk matikan harus shutdown tadi. Nah, setelah logout artinya kita keluar dari sistem kita gitu kan. Nanti baru ada guru yang lain mau masuk, baru masukkan dengan akunnya sendiri. Jadi sehingga memang sudah diatur, sudah ditata sedemikian rupa sehingga walaupun ini bisa semua orang pakai, tapi privasi masing-masing kita terjaga. Nggak bakalan ketahuan nanti file-file yang ada di akun kita yang kita masuk tadi orang nggak bisa baca. Gitu. Karena dia langsung nyimpannya ke Google Drive. Gitu. Ya, berarti bisa yang pakai Google yang pakai bisa siapa saja. Siapa saja bisa ya. Asal dengan akun belajar tadi, Bu. Dengan akun Gmail biasa nggak bisa masuk. Pasti nggak bisa masuk. Bu Pit gimana? Sudah bisa? Belum, Pak, belum. Belum, coba dulu. Biar ini kita sama-sama. Tidak, tadi kan nyambungkan jaringan. Ngembalikannya kembali itu tidak tahu lagi, Pak. Maksudnya internetnya sudah nyambung? Lagi menyambungkan, tidak menyambungkan. Oh, lagi nyambungkan. Nyambungkannya ya sama, Bu. Diklik situ, cari di WiFi gitu. Kemudian pilih jaringnya. Kemudian klik, masukkan password. Selesai. 19, 07, 03, BTN. Gitu. Bu Teti gimana, Bu Teti? Ada paketnya, Chromebook-nya di situ? Kalau Bu Teti belum, berarti mintalah secepatnya dengan Udoham ya. Bu Teti ini gurunya SD 185 Sialang Punggu. Oh, Sialang Punggu. Anak buah Udoham ini. Oke, Bu Ana ada lagi? Sebelum kita lanjut bertahap dulu, kita nunggu Bu Pit masuk dulu. Nah, biar nanti sama-sama dapat. Iya. Kayaknya Anda lah. Bu Ana sudah bisa belajar. Ya, sudah coba klik-klik gitu kan? Sudah? Baru mulai belajar. Oke, mantap nih. Selamat bergabung. Mana nih? Pak Apis? Tadi mulai masuk tadi, saya menggunakan akun biasa. WA web. Masukin dulu internet kan WA web, terus yang dikirim sama Pak Mutaidin saya klik. Ya. Nah, ya, saya klik itu baru masuk ke akun belajar saya lewat akun belajar. Ya. Nah, barulah tersambung. Ya, harus seperti itu. Ya. Itu. Oke, kita masih menunggu. Jadi sekali lagi, memang untuk lebih maksimal di Chrome OS ini mesti harus selalu online. Karena kalau tidak online, banyak aplikasinya tidak bisa digunakan. Namun untuk ngetik-ngetik sebenarnya bisa, Bu Ana. Kalau di Google itu kan ada Google Doc namanya. Nah, di Google Doc itulah kita ngetiknya. Namun mesti kita setting dulu secara offline gitu. Nah, jadi sehingga dia tetap bisa terbuka, tersimpan secara temporari sementara di sistem. Setelah nanti sudah tersambung ke internet, barulah dia nanti akan langsung nyimpan ke Google Drive. Jadi semua pekerjaan kita di Chrome OS ini mencari filenya itu carinya jangan di perangkat, carinya di Google Drive. Pun artinya setelah kita akses di sini kita bisa ngecek dengan perangkat yang lain. Tinggal masuk saja ke Google Drive itu. Oke, selamat datang Bu Rika. Ya, enggak bisa. Di Chrome OS enggak bisa. Enggak bisa. Kecuali bukanya ya di versi di browser. Namun di browser belum bisa buat semua orang untuk akses Kipin. Gitu. Oke, Bu Rika dari mana nih? Tadi ada Pak Suhaimi Hafiz nih mau gabung. Namun kayaknya hilang lagi. Sinyal mungkin, Pak. Sinyal, ya mungkin sinyal. Oke, ada lagi Bu Ana? Bu Pit, gimana? Kayaknya sudah? Benar dulu lah, ikut dulu. Oke. Nah, saya kebetulan sudah ada file untuk kita bagikan. Ini sama-sama kita bedah, kita baca dan kita pelajari. Bu Ana sudah punya panduan ini belum? Panduan mengoperasikan Chromebook. Nih,
yang saya share belum screen. Ada. Belum ya? Belum nah, ada. ini nanti saya bagikan. Bapak Ibu, ini adalah panduan yang sebenarnya sudah dibagikan oleh kementerian. Namun memang tidak sepaket dengan perangkatnya. Mesti cari-cari sendiri. Nah, ini adalah hasil kita ngulik-ngulik di Google Chrome. Maka dapatlah panduan ini. Dengan ini insya Allah Bapak Ibu tidak akan kesulitan. Karena di buku ini itu mulai dari awal hingga sampai menonaktifkan tuh. Ada booting dan login, menjalankan menu Chromebook, pintasan keyboard Chromebook, pintasan panel sentuh atau touchpad, kemudian Chromebook, ya, manajemen akun, setel ulang sistem operasi, menambah instalasi aplikasi atau ekstensi, kemudian menghubungkan ke printer, memulihkan Chromebook, dan menonaktifkannya. Jadi insya Allah ini akan kita bedah, kita sama-sama pelajari sekali lagi. Jadi saya juga bukan orang yang paling tahu, karena sekali lagi saya sungguhnya juga baru nih. Nah, jadi kita sama-sama belajar. Nah, dimulai dari sini, Bu Pit. Halo, Bu Pit. Apakah masih di sini? Masih ya? Nah, ini kita dari awal nih. Jadi ya, sambungkan power. Nah, power itu. Jadi Bapak Ibu, baterai di Chromebook ini karena baru barangkali. Ini luar biasa ya. Ketahanannya itu jadi luar biasa. Bagus sekali nih. Ini enggak perlu sering-sering kita ngecas gitu ya. Jadi bisa saja kalau waktu Bapak baru buka itu sudah ada powernya. Ya, baru buka itu sudah dicas lagi ya, Pak? Ya, tapi Ibu tengok indikasi baterainya tuh. Ya, kalau sudah penuh, sudah 95% gitu kan, udah enggak usah dicas lagi. Karena bisa tahan sampai 8 jam itu. Nah, dengan pemakaian normal ya. Kecuali kalau kita gunakan nonton YouTube, lama-lama kan itu cepat karena menguras baterai lebih luar biasa. Jadi ini Bapak Ibu, sambungkan power ke adaptor, kemudian nyalakan Chromebook dengan menekan tombol power. Bu Pi sudah ketemukan tombol powernya? Tuh seperti di gambar nih. Ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Ya tuh. Itu tombol powernya tuh. Di sudut kanan atas di keyboard. Oke. Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu sampaikan saja langsung ya. Jangan menunggu. Sekali lagi. Jangan menunggu. Jika perlu ya silakan sampaikan saja. Oke, berikutnya ini tampilannya, tunggu proses booting. Bootingnya sangat cepat sekali Bapak Ibu. Kan Bu Ana begitu buka kan langsung enggak terasa nunggu lama kan gitu Bu Ana ya? Iya, nah, jadi cepat sekali. Jadi sekali lagi karena sistem operasi ini masih fresh ini ya. Nah, kayaknya pantang tersenggol dikit Pak. Gitu ya. Pantang tersenggol dikit langsung cus gitu ya. Iya. Pak Foto ini. Ya Bu. Misi Pak, Ida nih saya nampakkan. Kok nampak tadi ya? Mana nampaknya? Ya Bu. Ida, ini enggak mau kembali, saya enggak tahu kembalikannya gimana. Coba Ibu tunjukkan ke kami nih. Bisa enggak pakai sebentar, Ibu matikan dulu backgroundnya, setelan background. Jadi enggak matikan dulu latar belakangnya tuh. Matikan dulu latar belakangnya, jadi bisa nampak kami. Ibu matikan latar belakangnya tuh. Iya, lagi dimatikan. Gitu, silakan. Oke, belum nampak nih. Belum nampak lagi, dicoba. Silakan. Nanti pakai Google Meet itu pakai dewe ya background itu. Ganti backgroundnya Bu, backgroundnya dinonaktifkan. Klik di titik 3 tuh nah. Di titik 3. Klik titik 3. Situ kan ada terapkan efek visual kan? Nah, Bapak Ibu sekali lagi ini sudah ada pembaruan ini. Ini pembaruan dari Google. Kalau tadinya kan kita change background enggak tulisannya di situ. Nah, sekarang tulisannya terapkan efek visual. Atau kalau bahasa Inggrisnya apa nih ya? Karena saya pakai sudah setelan bahasa Indonesia. Ada Bu? Silau Pak Il. Sebentar. Enggak nampak Bu, kurang gimana nih? Silau. Iya, enggak nampak dari sini Bu. Itu tulisannya apa tuh Bu? Ini kan untuk pengaturan
WiFi-nya Pak, nak keluar dari WiFi itu udah tahu. Gini caranya, Ibu foto di HP, WA ke saya, jadi biar saya nengok dari sini. Gitu. Ibu foto pakai WA, nanti kirim, biar saya bisa baca di sini. Gitu. Oke, Bapak Ibu yang sambil menunggu, ini adalah tampilan layar di awal ya. Nah, begitu kita masuk, mestinya tampilannya seperti ini. Namun kalau Bapak Ibu sudah setting dan seterusnya sudah berkali-kali, ini tidak muncul lagi seperti ini nih. Ini adalah tampilan awal yang kita baru kali pertama ngidupin baru pertama mengoperasikan Chromebook ini. Ya kan? Sudah Bu, sudah dikirim Bu Pit? Sudah. Sudah ya, tunggu sebentar saya buka. Mau tanya kerja lagi, mau ada foto tapi tidak terdaftar. Ini terhubung nih. Ini tulisannya terhubung Bu Pit. Jaringannya. Halo Bu Pit. Halo. Bung Pak, tapi tidak jalan-jalan. Ini sudah terhubung nih sepertinya nih. Sudah ya, sudah. Mengembalikan layar putih itu Pak. Oh. Mengembalikan layar putih ini. Ibu klik saja. Ibu klik saja sudut bawah itu. Ada ya. Berarti tinggal masukkan email apapun belajar tuh Pak ya? Iya betul. Tinggal masukkan itu. Nggak apa-apa, pengalaman itu kan jadi guru. Oke, sudah bisa mudah-mudahan. Nah, begitu awal dia tampilannya kayak gini ya Bapak Ibu ya. Tampilan selamat datang di awal itu. Kita mesti masukkan akun belajar ID, setting bahasa gitu kan. Nah, karena bahasa standarnya kembali sekali lagi bahasa Inggris. Kita tinggal sesuaikan. Ya. Berikutnya kita memilih jaringan. Nah, ini tadi mungkin kendala yang Bu Pit alami. Pilih jaringan dari daftar yang ada di situ. Ya, tinggal klik saja sama seperti kita mengkoneksikan internet di perangkat yang lain di Windows gitu kan. Tinggal pilih jaringannya terus masukkan password. Berikutnya kita mesti klik pernyataan menyetujui layanan yang kita terima dari Chromebook ini. Itu adalah pernyataan awal. Ini tenang Bapak Ibu, ini hanya di awal saja, ya kan? Ini semacam perjanjian kerjasama lah gitu. Oke, berikutnya sama ini. Kemudian baru login dengan akun Google. Nah, jika kita beli perangkat Chromebook ini secara bebas, nah itu nanti di awal sama ada akun yang mesti kita masukkan yang standar dari pabrik atau penjual. Namun karena kita masuk dengan perangkat yang sudah dilisensikan kepada Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Pusdatin, dan ini sudah disetting Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa ngerubah-rubah dan makanya tadi tidak bisa masuk dengan akun selain akun belajar ID. Nah, masuklah dengan akun kita seperti ini, ya kan? Masukkan alamat email kita tuh. Dan satu lagi Bapak Ibu, layar sentuh ya. Nah, Bu Pit, jadi jangan pakai tap-tap di situ, di touchpad itu. Ibu bisa langsung klik di layar. Oh. Itu Bu Ana juga gitu ya Bu Ana. Jangan ngelik pakai mouse. Iya Pak. Walaupun sebenarnya bisa tetap pakai mouse ya kan. Ya. Jadi kita klik langsung di layar. Ini saya coba kan langsung di layar nih. Nah, jadi bisa sama seperti di HP Bu Pit. Bisa diseret gitu kan, di zoom gitu kan. Wah, iya. Nah, sudah dites? Coba tangannya disentuh-sentuh ke layar tuh. Gitu ya. Oke, jadi silakan masuk. Pak, tadi ya. Masuk. Ya, silakan masuk dengan passwordnya kan. Sudah terdaftar, jadi. Nah, langkah pertama boleh ya. Kita pakai foto profil seperti ini. Ya, kalau enggak mau gambarnya lain selain di sini,
Berarti kita klik di sini. Kalau sudah ada gambar yang sudah tersimpan di laptop ini, berarti kita pilih folder itu, atau boleh foto baru gitu kan. Kalaupun tidak diganti tidak masalah, berarti pilih saja gambar yang ada di situ untuk foto profil. Nah, berikutnya Pak, kalau belum ada foto ya bisa lah ya. Belum ada foto maksudnya? Kalau belum ada nyimpan foto di ini. Oh, belum, enggak bisa. Nah, Bapak Ibu, untuk penyimpanan ke Chromebooknya sekali lagi memang penyimpanannya kecil, tapi tetap bisa kita simpan di situ. Bapak Ibu bisa masukkan flash disk, kemudian buka pengaturan filenya gitu kan, copy paste sama seperti biasa. Atau Bapak Ibu buka WA web dari browser ini, gitu kan, kita download sama akan tersimpan ke laptopnya. Begitu. Jadi tetap sama. Nah, seperti ini ya. Setelah memilih foto profil, kemudian login, kemudian nah ini ada tampilan bookmark, ekstensi dan aplikasi yang sudah tersimpan dan terinstall di aplikasi ini secara otomatis. Ya. Nah, di Chrome itu kan untuk menambahkan aplikasi kita mesti menyematkan ekstensi namanya Bapak Ibu. Jadi bisa kita tambahkan ekstensi macam-macam. Gitu kan? Ini contohnya. Nanti saya coba tampilkan untuk menambah ekstensi. Berikutnya ini adalah aplikasi layanan Google Play. Ya, di sini tempat sama seperti di HP ini. Ya, kita install aplikasi. Tentu aplikasi tidak semua ya, tidak juga seperti di HP. Semua aplikasi di HP belum tentu bisa diinstal di sini. Ini proses loadingnya, kemudian sama nih asisten Google ya. Berikutnya, ini juga kita bisa mencari dengan suara. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tombol mic-nya di situ, kita ngomong mau cari apa gitu kan. Asal jangan minta cari jagung bakar saja, enggak ketemu di sini. Jagung rebus ada di Malapari. Iya, aman kalau gitu. Tinggal datang ke SD 28 kan. Iya. Berikutnya kita login. Nah, ini tadi setelah kita masuk ke masuk dengan akun utama, akun Belajar ID, baru kita bisa nambah login sebagai tamu misalnya kan dengan akun Gmail yang lain. Sama seperti itu. Nah, setelah itu selesai, kita login dan masuk, baru kita jalankan menu Chromebook. Ini adalah menu utamanya. Nah, menu utama Chromebook tersedia di desktop Chromebook. Ya, tampilan depan. Untuk mengakses itu, kita bisa klik ya. Kalau saya ini sudah saya setting di kiri, tampilan barnya itu. Tapi ini bisa Bapak Ibu tergantung setting saja. Bisa di bawah, di atas, di sisi kanan, dan kiri. Gitu kan? Nah, pada bagian kiri bawah monitor terdapat ikon lingkaran. Nah, Bapak Ibu ketemu enggak ya? Nih, seperti ini. Ada, Pak. Ada ya. Nah, itu kalau di Windows tuh kayak kita klik start gitu nah. Nah, gitu kan, klik start, maka semua aplikasi kan terbuka tuh. Nah, seperti itu. Cuma 4 aplikasi. Ya, cuma dikit ya kan, karena baru. Sesungguhnya itu bisa tampil lebih banyak itu di situ. Bisa nampil. Itu kalau diklik keluarnya apa Pak? Itu kalau diklik ya macam-macam aplikasi. Kita bisa nambahkan Bu. Bisa kita tambahkan aplikasinya tuh. Terus kalau ngelepas apanya lagi, klik yang mana lagi Pak? Nah itu kita berarti macam-macam, ada yang hapus ekstensi, tergantung jenis-jenisnya. Jadi sekali lagi memang ini memang agak beda ya dengan komputer Windows. Kita bisa juga install Zoom di sini. Zoom bisa di sini. Jadi aplikasi Zoom itu sudah bisa install di sini, support deh. Karena saya sudah coba gitu kan. Kemudian sebentar, ini bisa enggak ya saya share tampilan yang saya punya nih. Sebentar. Ini saya coba stop share yang ini. Saya akan coba share screen seluruh layar. Mudah-mudahan nampak. Oke. Nah, yang sekarang nampak dah Bu? Tampilan depannya nih.
Nampak dah ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum nampak, Pak, belum. Sebentar. Kayaknya nggak bisa nampil nih tampilan depan. Kayaknya ya nih. Nah, tuh. Nampak dah, Bu, yang ini? Belum ya? Belum, Pak. Oh, kok belum ya? Pak, ini untuk latihan untuk anak asesmen bisa, Pak ya? Asesmen bisa, Bu. Di Chrome Sebentar. Cuma kalau untuk kita nginstal nanti untuk simulasi, kan simulasi itu nanti pakai aplikasi ada namanya Exambro Client itu, atau itu nggak bisa diinstal di Chrome OS. Nggak, kalau untuk latihan saja. Kalau Pak, untuk latihan yang langsung di browser bisa. Bisa ya. Ya, melalui link yang ada pernah saya buat itu simulasi. Kan yang saya bagikan. Simulasi itu bisa tuh. Iya. Bisa. Oke. Tadi belajar, Pak, baru 2 orang. Pakai itu ya, berarti pakai. Iya, pakai itu yang tautan yang Bapak kirim. Ya, itu bisa tuh. Tapi kalau untuk aplikasi yang sebenarnya pakai Exam Client itu enggak bisa. Saya sudah coba tes kemarin, memang enggak bisa, enggak support di Chrome OS ini. Tampilannya enggak bisa kebuka nih kayaknya. Untuk saya tunjuk, tadinya mau saya tunjukkan tampilan depan yang sudah saya robah, yang sudah saya otak-atik di sini gitu. Tapi sayangnya enggak bisa tampil. Ini saya coba tunjukkan. Kita coba pakai aplikasi. Pak. Ya, Bu, silakan. Kan untuk apa ini? Kan kemarin daftarkan pakai jaringan sekolah, wifi sekolah. Sekarang saya sambungkan dengan wifi di rumah, enggak mau deh, Pak? Yang itu Chrome OS nih? Iya. Mau, Bu. Pasti mau. Kalau enggak mau berarti ada yang salah dikit lah tuh. Nah, Bapak Ibu sebentar, ini tampilan di depan ya. Kalau Ibu tadi kan mungkin Bapak Ibu tampilan ini hanya beberapa kan? Tampilan depan ini kan? Nah, kalau saya ini sudah saya tambah-tambah nih. Ini ada dokumen, kemudian ini ada Google Microsoft Word ya kan? Ada Excel, PowerPoint, macam-macam lah di sini. Tuh. Yang bisa kita tambah. Gitu. Jadi ini hanya contoh barangkali. Nah, gitu. Oke, kita kembali ke tampilan Pak, tadi. kalau mau ini, mau apa namanya tadi? Silakan. Mau nginstal misalnya tadi ini untuk untuk ngetik Word sudah bisa nih, Pak ya? Word ada. Word ada, tapi namanya yang di Google nih Google Doc. Gitu. Tapi bisa install Word, Microsoft Word. Nah, untuk install Word, Excel, PowerPoint, itu kita hanya bisa jalankan secara online. Tapi kalau di Google Doc, itu bisa offline. Nah, untuk bisa menghubungkan aplikasi Google, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, itu kita mesti install ekstensinya di sini. Kemudian makainya pun harus secara online. Kemudian kita juga mesti buat akun Microsoft, Bu. Baru bisa gunakan Excel, PowerPoint secara online. Ini contoh nih. Ini saya coba buka Word ini, Microsoft Word di Chromebook. Sebentar, masih loading. Oke. Saya coba bagikan Microsoft Word. Nah, ini Bu tampilannya. Muncul ya di situ. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Word. Tapi yang versi online, Bu. Nah, untuk ini bisa jalan, kita mesti buat akun di Windows, di Microsoft maksudnya. Buatnya enggak susah-susah, gampang. Tinggal kita buat tambahkan di browser ya. Bapak Mutahidin gampang lah kan. Iya. Akun di Microsoft Word ya, Pak. Iya, kita yang susah, Bu. Iya, maklum lagu tua nak belajar. Ini Bella bisa buka, alhamdulillah kita.
kita ketik microsoftoffice.com maksudnya. Nah, kita maunya pertemuan offline aja nih untuk belajar. Pertemuan offline, jadi bisa langsung praktek. Sebentar, ini saya coba bagi. Nah, ini tampilan Bapak Ibu kelihatan ya? Tampilan Microsoft Word di sini. Nah, sebentar belum terbuka semua seperti ini. Itu ngekliknya yang mana, Pak? Ngeklik yang mana, Bu? Keluar. Nah, seperti ini ya tampilannya. Word tuh. Microsoft Word ya. Nah, Iya. jadi gini. Nih, sebentar saya tunjukkan ini dulu. Ini kan sama nih. Ya, jadi ada file beranda sisipkan. Kita ngetik sama nih, Bu. Ngeditnya pun sama seperti ngedit di Microsoft Word biasa. Nah, tapi penyimpanannya sekali lagi ini penyimpanannya dia juga nyimpannya mestinya di Google Drive ya. Kemudian tapi tetap ada pilihan untuk penyimpanan di perangkat ini. Jadi artinya kalau nyimpannya di perangkat Chromebook ini berarti bisa di copy paste ke flash disk, pindahkan ke perangkat lain bisa. Gitu kan? Tapi sebenarnya kalau saya lebih enaknya secara online, nanti tinggal buka saja di Google Drive di perangkat yang lain, tinggal download, bisa kerjakan gitu. Sekali lagi, nah, kenapa tidak bisa penyimpanan banyak? Maksudnya lebih nyaman kita penyimpanan dengan ke Google Drive, nanti di perangkat lain tinggal buka. Itu juga untuk meminimalisir virus menyerang di perangkat kita. Nah, sekali lagi, di Chrome OS ini insya Allah sudah lebih terjaga dari serangan virus itu, gitu kan? Karena dia tidak sama sistem operasinya, gitu. Oke, ini tampilan di Microsoft Word ya, yang online. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke tampilan bukunya lagi. Sebentar, kita balik lagi. Ke buku panduannya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita belum sampai sini, di bawah, kanan, atas dan seterusnya itu tergantung kita settingnya. Itu bisa dipindah-pindah Bapak Ibu. Mau ditaruh di kiri, di kanan, di atas, di bawah bisa. Ya, tinggal diklik, tahan, seret, pindahkan ke sebelah. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah menu penelusuran cepat. Sama seperti di HP gitu kan. Kita mau mencari apa saja di Google. Ini sekali lagi ini tampilan semua aplikasi defaultnya standar ya. Jadi ada Google Drive, ada Play Store ya. Kemudian files. Nah, files ini adalah untuk kita mencari semua dokumen gitu kan, file di perangkat ini Bapak Ibu. Jadi kalau mau copy paste dari flash disk nyarinya di sini Bapak Ibu ya. Klik yang ini, files ini. Nampak ya Bu? Sebelah Gmail ini. Halo? Ya, coba. Nah, yang ini yang diklik sehingga kita bisa, kalau di Windows tuh kayak tombol apa? Explorer gitu, Windows Explorer, sehingga nampak semua yang ada di dalam situ. Jadi klik yang ini. Nampak ya? Yang ini yang biru nih. Nah, yang itu. Situ ada Google Sheet. Kalau Google Sheet di Microsoft itu Microsoft Excel. Google Slide ini kalau di Microsoft PowerPoint. Google Doc ini kalau di Microsoft Word. Nah, itu bedanya tuh. Ini sudah ada YouTube ya, play musik, mutar film untuk ngegame gitu kan. Jadi sudah ada sini. Kamera juga, kameranya bisa digunakan. Kemudian aplikasi Duo ini sama seperti apa ya, untuk video call. Di HP pasti ada juga tuh. Nah, gitu. Ini adalah tampilan depan ya, semua aplikasi standar bawaan dari Chrome OS ini. Nah, berikutnya ini halaman sebelahnya. Ini kan ada 2 slide ini. Tuh. Ada web store di sini, ada setting itu pengaturan semua. Oke, kita satu-satu dulu. Nah, ini seperti ini, Bu. Klik di sudut kanan bawah ini, maka ini akan terbuka tampilan yang ini. Ya, tampilan menu nih. Ini ada jenis keyboard, tanggal dan waktu. Biasanya dia langsung menyesuaikan otomatis dengan waktu setempat. Kemudian jaringan yang aktif, tinggal klik di sini tadi.
ya. Klik di jaringan itu, tinggal pilih wifi-nya yang mana, masukkan passwordnya, selesai. Nah, ini status Chromebook, ya. Kemudian menggunakan menu jelajah Chromebook, ya. Sama nih, ada 3. Nah, kita klik di sini Bapak Ibu, nanti kan ada pilihannya nih, ya. Memilih dari rak di bawah bagian desktop. Nah, rak ini sama seperti kalau di Windows itu ada menu taskbar, ya, yang ditampilan di bawah situ. Nah, itu kan semua aplikasi penting-penting yang sering kita akses, bagusnya ditaruh di situ. Sehingga kita lebih mudah dan lebih cepat untuk bisa mengakses semua aplikasi tersebut. Seperti itu. Ini bisa dikurangi, bisa ditambah ya Bapak Ibu ya. Berikutnya bisa memilih dari menu yang tampil di atasnya. Biasanya juga nampil di situ. Tinggal klik saja, diseret ke atas di layar ini, klik. Kemudian bisa dengan menu jelajah pada desktop. Oke. Ini menu telusur, sama nih Bapak Ibu seperti biasa ya di Google Chrome ya, pencarian secara online maksudnya. Ini tampilan biasa ini. Beralih ke Chromebook, membuka, menyimpan, kemudian menemukan atau mengelola aplikasi. Kemudian apa nih, menu keuntungan, menyajikan informasi yang berkaitan dengan penawaran dari Google. Ya, jika kita mau ya tinggal klik saja diinstal gitu kan, atau masukkan di ekstensi. Kemudian kiriman, ini saya rasa gampang ini ya, menggunakan menu ringkasan dan bantuan. Caranya gimana? Cara ke Chromebook, membuka, menyimpan, itu tadi, membuka file tadi gitu. Oke, berikutnya apalagi menu bantuan, pintasan keyboard. Nah, ini yang penting juga Bu, karena sekali lagi tombol keyboard standar Chromebook itu kayaknya ada beberapa tombol yang di Windows hilang gitu kan, nggak muncul di sini. Nah, caranya gimana? Gini, membuka jendela baru itu Ctrl N. Kontrol tekan N. N-nya mesti N kecil. Nah, gitu. Ini nanti file ini saya bagikan ke Bapak Ibu. Oke, membuka jendela baru itu nambah tab maksudnya. Jadi Bapak Ibu, konsepnya di Chrome OS itu kita semua bekerja di browser Bapak Ibu, ya kan gitu ya. Jadi kerjanya itu di browser semua. Coba lihat Bapak Ibu, setiap buka aplikasi dia mesti nambah tab, ya kan? Beda dengan kalau kita kerja di Windows. Kalau di Windows kan masing-masing aplikasi itu berdiri sendiri tuh. Beda-beda ya kan? Kita buka aplikasi ini munculnya beda, tampilannya beda. Tapi kalau di Chrome OS, semua aplikasi yang jalan, yang sedang aktif itu nampil di browser itu. Ibu paham nggak maksudnya tuh? Kan semua aplikasi yang kita buka kan mau bentuk file ya kan, mau berbentuk dokumen, video nanti Bapak Ibu putar, semua akan muncul tampilannya itu di browser itulah. Tinggal nambah tabnya ditambah-tambah. Gitu. Jadi artinya gini, jika Bapak Ibu mau meng-close gitu kan, menonaktifkan satu aplikasi, barangkali misalnya Google Doc lah, menutup Google Doc, Bapak Ibu jangan klik close atau tanda silang di browser paling kanan. Karena kalau itu yang Bapak Ibu klik, maka semua jendela akan tertutup. Bu Pit paham enggak maksudnya? Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau menutup satu aplikasi, jangan Bapak Ibu klik tanda silang close di sudut kanan paling atas. Nah, karena kalau itu diklik maka semua akan ketutup.
termasuk Google Meet ini. Gitu. Karena sekali lagi semua aplikasi yang kita buka di Chromebook, dia akan nampil di browser itu. Kan muncul tuh ada beberapa ya di atas ya. Nah, seperti itu. Nih saya coba tampilkan. Kita tampilkan jendela seluruh layar. Oke. Nah, sebentar. Ah, gitu. Ini nampak ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, itu kan di paling atas itu kan nampak tuh. Ada WhatsApp, ya kan? Ada WhatsApp, ada B5 Book, Copy, Meet Sharing, Chromebook, Dokumen 6 dan seterusnya. Kan nampak ya tampilan itu? Ya, Kak. Nah, untuk misalnya kita mau nutup yang ini nih, dokumen doc ini, kita Ya, boleh klik close yang silang yang ada di situlah, Bu. Sekali lagi jangan klik yang tombol yang paling kanan ini. yang kanan ya. Iya, kalau klik yang paling kanan maka semua jendela di browser itu akan tertutup, termasuk aplikasi yang sedang aktif, misalnya kita gunakan Google Meet saat ini. Tertutup langsung dehnya. Nah, gitu. Jadi hati-hati maksudnya. Iya, iya. Jangan salah klik. Karena kalau salah klik ya bisa saja tapi sekali lagi, nah ini juga kelebihan. Nah di laptop biasa terbiasa yang silang Iya, kanan biasa. Iya, seperti itu, Bu. Karena apa? Karena aplikasinya beda kan, berdiri sendiri. Kita klik matikan browser, yang Word tadi mungkin masih terbuka, Excel masih terbuka kan gitu. Karena apalah istilahnya itu ya. Tempat aplikasi itu berjalan, aktif ya di platformnya sendiri. Tapi kalau di Chromebook dianya semua berdiri, berjalan gitu kan, aplikasi itu di browser. Nah, jadi browser itu adalah menu utama dari semua aplikasi yang jalan di Chrome OS, Chromebook. Itulah barangkali bahasa yang sederhana yang bisa saya sampaikan. Nah, gitu. Jadi hati-hati untuk klik-klik itu. Tapi, nah ini juga keuntungan kerja di Chrome OS. Kita nggak usah khawatir kalau kita di Windows kan mesti disetting dulu tuh sekian menit nyimpan otomatis, ya kan gitu. Atau kalau tidak mesti kita simpan, kita save gitu kan setiap berapa kali. Sehingga waktu tiba-tiba mendadak mati atau masalah, dia kan tidak akan hilang. Tapi kalau di Chromebook, nah apalagi kita ngerjakannya kan online ini, dia akan tersimpan terus. Nggak perlu kita save gitu. Dia akan nyimpan. Nah, itulah salah satu keuntungannya. Tinggal kita pilih saja nama dokumen yang mana tadi, ya akan terbuka. Oke, kita lanjut. Ini kita tutup. Kita kembali ke buku tadi. Nah, ini tombol-tombolnya Bu ya. Membuka jendela baru Ctrl N. Kemudian membuka jendela yang paling lama tidak digunakan, ya. Tekan dan tahan ALT. Tambahnya enggak usah ditekan tuh, ya. Tambah itu maksudnya mengkombinasikan. Tekan dan tahan tombol ALT dan Shift. Kan ada dekatan tuh. Kemudian ketuk tab sampai jendela yang diinginkan terbuka. Kemudian membuka tab 1 sampai 8. Membuka tab itu sekali ya artinya membuka jendela. Jendela di browser tadi maksudnya tuh. Kemudian membuka tab baru, ya, Ctrl T. Beda tab dengan jendela ya Bu, ngerti ya? Paham ya Bapak ya? Beda tab dengan jendela. Nah, jendela itu maksudnya membuka Windows yang baru. Nih saya contohkan. Nampak ada ya? Oh, enggak bisa pula tampil. Sebentar, saya coba bagikan. Sebentar, kita coba praktekkan beda tab dengan jendela. Oke, seluruh layar. Sebentar. Sudah muncul belum ya? Nah, ini kan adalah jendela nih, Bu. Tab tuh yang ini tab Chrome, tab dokumen. Nah, ini masing-masing tab namanya nih. Paham ya? Nah, ini tab. Nah, kalau jendela, ini kan kita klik di sini yang sebelah tombol silang di kanan paling atas, klik yang sebelahnya tuh. Nah, ini adalah jendela Windows. Nah, ini nih nampak ya Bu ya?
Iya. Kenapa ada 2 nih? Nah, ini adalah jendela namanya nih. Ini jendela yang ini jendela yang ini. Jendela ini bisa nggak nambah? Tak bisa, tinggal tambah. Tuh, kita klik tambah, tambah lagi. Nah, ini itu beda jendela dengan tab. Paham ya, Bu ya? Iya, iya, iya. Nah, itu beda jendela dan tab. Ini bisa nggak digabungkan kembali? Ini kan tadi saya klik tahan, makanya pisah dia. Nah, pindah, bergabung lagi dengan yang tadi. Kembalikan ke normal. Tuh, ini bisa digeser-geser Bapak Ibu. Ya, bisa disetting, sesuaikan. Nah, seperti itu. Itu beda tab dengan jendela. Berikutnya, membuka tab sebelumnya, memuat ulang halaman aktif, menempatkan fokus pada kolom URL penelusuran. Ini bisa saja Bapak Ibu tinggal klik-klik saja, baca bukunya ini, pedoman ini, Ibu praktekkan sendiri. Misalnya Ctrl V, itu apa fungsinya. Dengan kita coba-coba, maka insya Allah akan kita tahu. Nah, untuk screenshot Ctrl Shift dan ada di tombol di keyboard paling atas tuh, di atas angka 6. Nampak ada Bu? Nah, kombinasi Ctrl Shift itu, nah, maka akan screenshot dia. Ya, jadi tekan Ctrl Shift gambar itu. Di atas angka 6 tempatnya itu. Itu. Nah, penyimpanannya dia digambar. Ya. Sebentar. Oh, belum muncul ya. Belum keluar. Ctrl Shift. Oh, sebentar, ini ada masalah nih. Bu Pit bisa enggak, Bu Pit? Yang mana? Untuk screenshot. Yang tekan Ctrl, kemudian Shift, kemudian gambar yang atas tuh. Di atas angka 6. Saya sulit nyebutnya nih, ini nama fungsi, nama tombolnya nih apa nih? Takut salah sebut. Yang jelas di atas angka 6 tempatnya tuh. Ctrl, Shift, nah, tombol itu. Kemudian menyalin konten yang dipilih ke papan klik, Ctrl C. Mode ringkasan, nah ini seperti ini. Oke. Bentar. Halo Bu Ana? Jangan ketiduran. Oke, sampai mana tadi nih? Sebentar, pintasan keyboard ya. Nah, ini berikutnya membuka jendela baru tadi, Ctrl N, tab baru Ctrl T, membuka file di browser Ctrl O, menutup tab yang aktif itu maksudnya yang sedang kita buka ya. Ctrl W. Menutup. Ctrl O. Nah, ini kan macam-macam nih. Ini mau di print Pak. Di print ya? Iya betul. Nanti saya bagikan, Bapak Ibu silakan print sendiri. Iya. Jadi kami yang tenang belajarnya. Betul. Sebagusnya seperti itu. Jadi di print semua halaman buku nih kan. Lumayan tebal nih, ada 103 halaman. Nah, ya boleh lah pada. Yang pentingnya. Oh iya, yang penting lah paling enggak ini yang tombol-tombol ini. Iya. Iya Pak, ini yang penting Pak. Kalau ini kan enggak berapa halaman nih. Nah, jadi gampang di sini. Jadi ringkasnya itu lah. Sama lah. Lainnya Pak bulan ayo. Nggak hafal Bu Pit. Iya banyak ini masalahnya. Saya juga belum hafal nih Bu Ana, terus terang. Kalau mau cari ini masih cari-cari juga lah. Masih cari-cari. Lagi yang butuh nih Pak. Yang jelas ini sebagusnya memang di print. Kemudian kalau perlu taruh tempel di depan meja kerja. Iya. Jadi pas ragu tinggal nengok ke depan kan.
Ya, ada payah-payah buka. Iya, panduan kan Pak. Betul. Jadi banyak nih ya, macam-macam. Termasuk untuk klik kanan, klik kiri. Nah, ini satu lagi di touchpad ini tidak ada klik kanan, klik kiri. Ya kan? Kalau di keyboard di Windows, ya, laptop biasa kan ada klik kanan, klik kiri. Namun sekali lagi Bapak Ibu tetap bisa gunakan di mouse. Nah, mouse itu mouse yang biasa kita gunakan itu tetap support klik kanan, klik kiri. Nah, jadi gitulah gampangnya. Oke, ini macam-macam tombol nih, ya. Nggak bisa juga kita praktekkan langsung. Nah, ini menu panel sentuh touchpad di Chromebook, ya. Nah, menggerakkan kursor ya, tinggal kita klik, mengklik. Nah, caranya touchpad itu yang bawah nih Bu Pit ya, tempat kita gerak-gerakkan mouse. Nah, itu touchpad. Mengklik, tahan ya. Kita klik, itu tekan dan tahan di bagian kiri kanan bawah panel sentuh. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau klik kanan, nah, sesungguhnya dia tidak ada. Caranya gimana? Tekan atau ketuk panel touchpad dengan 2 jari. Nah, berarti ada 2 jari itu untuk klik kanan. Nah. Yang mana yang 2 jari? Paham enggak, Bu? Bisa praktek enggak? Kalau hanya klik 1 jari, dia berarti itu klik kiri ya. Nah, klik kanan itu 2 jari, mesti diklik 2 jari. Kemudian untuk scroll, ya kan? Letakkan 2 jari di touchpad, maka dia akan geser. Mesti 2 jari. Nah, gini. Ini paham ya Bu ya? Tuh, naikkan ya. Mundurkan. Ini dengan 2 jari sekaligus di touchpad. Tapi ya kita lebih enak sebenarnya langsung di layar Bu, ya kan? Nah, turunkan, naikkan, gini langsung geser-geser di layar. Nah, ini. Kemudian apalagi berpindah antar halaman, menutup tab gitu kan? Bisa juga dengan 3 jari. Menutup tab ya, arahkan tabnya yang mau kita tutup. Kemudian kita klik dengan 3 jari. Nah, langsung ketutup dia tuh. Pokoknya nanti silakan Bapak Ibu diekspor sendiri ya, berbekal panduan yang nanti kita bagikan. Mengubah cara kerja touchpad ini juga bisa setting di sini ya. Bapak Ibu bisa dirubah sendiri sebenarnya. Mengubah cara kerja touchpad ini ya, layar yang di bawah keyboard ini. Nah, termasuk memperbaikinya gitu kan. Nah, kemudian manajemen akun. Pengaturan akun di kanan bawah gitu kan. Ada tombol termasuk, nah, tinggal klik maka akan terbuka seperti ini ya, terbuka ini. Berikutnya kita pilih akunnya ya, akun yang mana mau kita buka, mau kita nonaktifkan gitu kan, mau kita aktifkan yang mana tinggal kita pilih di kanan bawah tadi ya kan. Kita masukkan email yang baru untuk menambah akun selain akun utama, akun belajar.id tadi. Yahoo bisa enggak di sini? Bisa ya. Yahoo tetap bisa pakai. Kalau misalnya Bapak Ibu punya email yang sering dipakai itu Yahoo, ya silakan. Tunggu lagi aku nih. Lagi Zoom. Iya, sebentar ya. Opung lagi Zoom ini. Opung Irmaida lagi Zoom, sabar. Kedengar ya. Enggak apa-apa lah, Pung. Aman lah itu. Pokoknya jangan sampai Chromebooknya rusak karena tidak dipakai sekolah tuh Bu Irmaida. Ya, mesti diklik-klik. Baru buka Pak Udin, pas tadi buka, aduh nah buka kata ibu kepala sekolah, langsung buka. Iyalah, pokoknya pelajarilah semua yang ada tuh. Syukur yang dapat ya, banyak sekolah yang belum dapat. Nggak puas kakek, ayo Pak Mata izin lagi ke sekolah kakek. Insya Allah siap. Iya, aman tuh. Iya, aman. Nah, menghapus akun ya sama ya Bapak ya, tinggal close saja atau logout dari akun itu sebenarnya, tinggal pilih kemudian logout dari akun yang mesti kita keluarkan.
Pak tidak paham kayak gini Pak Udin, enak langsung tuh Pak Udin berhadapan. Alhamdulillah. Ya, silaturahim langsung tuh memang lebih besar pahalanya. Pak Mutaidin datang langsung lah maunya. Iya, insyaallah. Diajak Pak Udin tuh diajak. Siap, insyaallah panjang umur. Ya, amin. Tinggal atur waktu. Tahu-tahu di gambar. Iya, aman lah tuh. Mudah-mudahan corona cepat Langsung hilang. todong Bu. Iya. Oke, aman. Insyaallah, pokoknya siap lah. Nah, ini tampilan dari keyboard ya. Keyboard di Chromebook. Nah, setelah tampilan logout muncul, kemudian tekan dan tahan kontrol Alt Shift R. Nah, itu untuk menampilkan keyboard ya. Dari logout, kemudian pilih ulang, reset Chrome device. Nah, seperti itulah paling tidak yang bisa kita bagikan pada siang hari ini. Nah, sekarang ini dia buka lah senang ya, paling tidak itulah. Paling tidak bisa nonton YouTube lah dulu dari situ. Nah, cuma satu lagi Bapak Ibu. Chromebook ini itu sangat terjaga privasinya. Jadi semua yang menggunakan Chromebook ini karena online kan. Jadi semua pengguna Chromebook itu selalu dipantau oleh Pusdatin Bapak Ibu. Siapa yang menggunakan, dimulai dari jam berapa sampai jam berapa, semua akan ketahuan. Dan terus memang secara kontinu itu dipantau terus. Jadi artinya pengguna Chromebook, khususnya Chromebook yang dari kementerian ini, ya hati-hati. Maksudnya hati-hati dalam hal ya yang situs yang diakses gitu kan, yang dibuka, itu semua dipantau Bapak Ibu. Akan ketahuan. Karena sekali lagi Chromebook ini tidak bisa dibuka dengan akun selain akun belajar. Nah, artinya sangat mudah sekali Pusdatin dalam hal ini mengecek, oh ini tadi siapa yang pakai. Kan gitu. Akan sangat mudah sekali mengetahuinya. Nah, untuk itu sekali lagi hati-hati. Ya para yang suka nyebar hoax gitu kan. Jangan pakai Chrome OS. Karena gampang sekali mendeteksinya, gitu kan? Termasuk situs-situs yang kita akses akan sangat mudah diketahui. Nah, jadi saya mengingatkan maksudnya supaya hati-hati menggunakan Chrome OS ini. Karena memang sekali lagi karena penggunaan online itu kan bisa dicek terus. Tanpa terkecuali siapa yang gunakan dari jam berapa sampai jam berapa akan ketahuan. Nah, jadi hati-hatilah menggunakan ini. Oke, berikutnya barangkali untuk tombol-tombol tadi sudah ya, nanti Bapak Ibu tinggal print panduan itu, nanti saya bagikan, coba-coba. Kemudian kita bisa nambahkan bookmark Bapak Ibu. Contoh, ini contoh. Sehingga kita bisa lebih mudah mengakses. Ini saya contohkan. Seperti ini. Oke, sudah kelihatan belum? Nah, ini kan ada tampilan di atas ini. Bapak Ibu kelihatan enggak ya? Nah, ini kan ada WA, ini kan tampilan WA. Ini ada hilang, Pak. Nah, ini karena salah klik nih tadi nih. Jadi saya salah klik. Iya. Jadi saya tadi mau klik yang tab yang saya bagikan ini tadi tuh. Tapi masih pada posisi tab yang aktif gitu nah. Sehingga begitu klik yang browser yang lain, alamat web yang lain dia langsung ganti, maka langsung terputus. Nah, makanya sekali lagi harus hati-hati. Ya. Harus dipilih. Nah, ini kan ada beberapa tab nih. Kita tambah tab dulu. Baru kita bisa klik-klik. Nah, ini kan ada Bapak Ibu ada tulisan GTK gitu kan. Nah, ini adalah semua bookmark. Ini untuk cara cepat kita mengakses laman-laman atau fitur-fitur yang kita inginkan. Ini misalnya ANBK. Ya kan? Untuk asesmen. Kemudian kita klik lagi misalnya si bos. Ya kan?
Nah, ini caranya dibuat tampilan seperti ini Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih simple gitu kan, lebih cepat mengakses halaman-halaman tertentu. Jadi bookmark ini adalah tampilan untuk halaman-halaman tertentu yang bisa kita permudah gitu kan. Namun sekali lagi, sebelum kita klik bookmark ini, maka sebaiknya kita tambah tab supaya tidak terjadi kejadian seperti barusan. Saya klik My SAPK tapi di tab yang Google Meet yang lagi aktif. Ah, gitu. Sehingga Google Meet-nya kan langsung putus dari itu. Gitu. Gitu caranya. Jadi ini dibuat bookmark. Caranya Bapak Ibu tinggal Ctrl D, buka browser yang kita inginkan di bookmark, tekan Ctrl D. Nah, seperti ini. Ini Ctrl D nih yang kita simpan. Misalnya WA nih tadi kan, WA ini sudah muncul di atas nih. Nah, sudah muncul, kita tinggal Ctrl D. Nah, klik selesai, maka dia langsung nyimpan. Nah, kayak gini kan saya sudah banyak nyimpan nih bookmark nih. Ini ada macam-macam nih. Ya. Ctrl S sama Ctrl D itu apa bedanya? Ctrl S simpan. Ctrl S itu untuk nyimpan. Ctrl D tadi untuk buat bookmark namanya. Oh, bookmark itu ini yang tampilan di atas ini. Di baris ketiga nih. Nampak ada, Bu? Kayak tab-tab begitu tuh, Pak ya? Ya, tab yang bawah ya, bukan yang atas. Nah, ini kan sudah nampilan nih semua nih. Nah, syaratnya sekali lagi supaya jangan ganti, sebaiknya tambah tab baru. Ini artinya supaya kita tidak ngetik-ngetik lagi, Bu Ana. Oh, gitu. Nah, misalnya kan ini saya klik GTK nih. Ah, kan langsung masuk adanya. Kayak gitu. Oh, gitu. Oh, nah langsung masuk adanya kan? Supaya kita tidak ngetik. Halamannya itu tidak perlu kita ketik lagi. Nah, cara buatnya itu tadi setelah ini aktif nih seperti ini, tekan Ctrl D. Nah, dia langsung buat. Klik selesai, langsung jadi idenya tuh. Gitu. Oke, mudah-mudahan semakin bingung. Bingungnya apa? Semakin terbendung. Sampai Pak Mutaidin. Nah, kalau Jangan bingung, Pak. Ngerti lah, Pak. Gimana, Bu? Dua kali bilang bingungnya berkurang. Gimana, Bu Nopaliza? Jangan dibilang bingung, tambah ngerti gitu loh. Oh, tambah ngerti ya. Nah, maksudnya kalau tambah bingung kan berarti mikir gitu kan, mudah-mudahan penasaran gitu sehingga coba lagi gitu. Kalau penasaran. Kalau bilang sudah mengerti ya udah selesai, tutup laptopnya udah selesai gitu. Tapi kalau mudah-mudahan bingung artinya mikir tuh, oh ini gimana nih, mudah-mudahan termotivasi untuk buka lagi gitu maksudnya. Gitu. Kalau enggak bingung, nah itu yang gawat nih. Kalau enggak bingung berarti artinya sudah ngerti paham bener gitu kan? Atau malah udah biarin gitu. Kebalikannya. Saya ngerti benar. Ngerti benar. Iya, seperti itu. Nah, ini tampilan bookmark. Nah, Bapak Ibu untuk nambah yang di sini tadi. Sebentar kita tutup. Tabnya kita tutup. Oke. Sayang ini tidak bisa munculkan tampilan di layar seperti ini, sehingga harusnya itu bisa saya tunjukkan tampilan yang di luar browser. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, semua aplikasi, file, dokumen yang kita buka, yang kita aktifkan di Chromebook, itu sandarannya itu, titiannya itu semua di browser. Gitu. Jadi semua yang kebuka di Chrome OS ini, itu tempatnya itu di browser. Gitu ya. Itu beda jauh sekali perbedaannya itu dengan Windows. Browser itu ya Google Chrome. Nah, gitu. Jadi Bapak nanti kalau Bapak ngirim materi, kami lihatnya di mana materinya ke dokumennya tuh? Materi maksudnya?
Saya ngirim ke yang tadi share ya. Nanti saya share di Bapak Ibu bisa nyimpan di file tadi. Ini. Tunggu sebentar. Ini belum bisa share screen. Di file, Bu. Kalau Ibu simpan Ibu klik download di Chromebook ini gitu kan. Dia nyimpannya di file nanti. Nyimpannya di file. File itu di mana? Di sini tempatnya tuh. Silakan coba Bapak Ibu klik lingkaran kiri bawah. Ya kan? Lingkaran di kiri bawah tadi. Di sini nampak Bu file nih. Ini yang paling kanan ini. Ini yang paling kanan atas ini nampak ada file. Ini file. Nampak ya? Nah, di sinilah file semua yang tersimpan. Ini adalah tempat semua file yang tersimpan. Di sini tidak bakalan ketemu kayak di Windows kan ada C drive-nya kan? Ada drive C, D, E, F dan seterusnya. Di sini tidak bakalan ada gitu. Yang ada tuh hanya seperti ini. Nampak ya? Iya, Pak. File saya. Hanya itu saja. File saya ini jadi di Chrome OS itu drive-nya itu tidak dipartisi. Beda kalau di Windows. Kalau Windows kan dipartisi. Sistem operasi di C kan gitu pada umumnya kan. Makanya ada istilah jangan nyimpan di C karena kalau C-nya diinstal ulang kan ikut terhapus semua kan gitu. Simpanlah di D gitu kan, dibagi lagi partisinya. Ada ruang, partisi itu ruang. Tapi kalau di Chrome OS itu enggak ada partisi. Dia semua di sini. Misalnya yang file yang baru Bapak Ibu download, ya kliknya di download. Seperti ini. Tuh. Di sini semua file yang Bapak Ibu download dari Chrome OS. Nyimpannya di sini. Ini artinya nyimpan di drive, di laptop maksudnya nyimpannya nih. Ini enggak, artinya kalau Bapak Ibu buka laptop ini tidak lagi online, ini tetap bisa terbuka. Tuh. Kenapa? Karena kali ini tempat nyimpannya tuh di laptop, bukan di drive, bukan online nyimpannya. Tapi kalau klik yang drive ini, yang bawah, ini nampak ya Bu ya? Nampak yang saya klik nih, Google Drive. Nah, ini adalah semua file yang tersimpan di Google Drive. Langsung terbuka di sini, Bu. Gitu. Ini semua penyimpanan yang di Google Drive. Halo? Halo, Bapak Ibu paham ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, itu bedanya. Jadi yang nyimpan misalnya Bu Ana kan mau mindahin dari flashdisk kan, mau pindahkan gambar tadi foto untuk ganti profil. Pindahkan dari laptop yang lama pakai flashdisk, masukkan flashdisknya di Chrome OS ini. Lah, terus nyari file di flashdisk itu di sini. Sini tempatnya tadi. Di mana? Tempatnya tadi di mana? Klik di lingkaran tadi ini. Yang file ini. Yang gambar biru. Nampak? Oh iya. Gambar biru di atas Zoom. Ya, sebelah Chrome. Di atas aplikasi ya, sebelah Chrome. Jadi ini diklik, maka keluar ini. Ini tampilannya. Nah, disinilah semua file yang offline. Yang kita simpan di laptop. Di hard disk laptop. Begitu. Kemudian untuk file yang di drive, dia otomatis nih. Ya, Google Drive ini ada Google Drive yang kita gunakan, kita login dengan akun belajar tadi. Nanti, beda lagi, ini beda sekali lagi. File yang ini, yang di file yang di download ini kan nyimpannya di laptop, ya kan? Artinya file yang ini bisa bersama buka. Misalnya laptop ini nanti login Bu Ana, laptop yang saya nih. Ini bisa Bu Ana lihat nih. Ini adalah file bersama namanya nih. Nah, ini bisa dilihat kecuali yang Google Drive. Yang Google Drive ini setiap ganti login dengan akun yang lain, maka ini akan ganti. Tidak bakalan muncul. Gitu. Itu bedanya tuh. Sampai sih kira-kira paham ya? Mudah-mudahan paham. So, kalau udah paham, mudah-mudahan paham. Pupit kan manggil lagi. Insya Allah. Insya Allah. Nah, seperti itu. Berikutnya kita coba nambahkan aplikasi.
Nah, di sini kan ada namanya toko web. Nampak ya, Bu ya? Nampak, Pak. Nampak? Nah, toko web. Toko web. Nah, sebentar. Nah, kan langsung terbuka juga di browser kan? Nah, disinilah tempat kita install aplikasi, tentunya aplikasi yang support dengan Chrome OS nih. Sekali lagi tidak semua juga bisa kita install ke sini. Contoh, misalnya kita di sini ada kategori Bapak Ibu, tinggal pilih saja kategorinya yang mana. Misalnya untuk aksesibilitas, itu apa saja yang tampil di sini. Nah, ini semua adalah aplikasi pihak ketiga nih, yang sudah di-share ke Chrome gitu ya, sehingga bisa support untuk dibuka. Ini macam-macam nih. Mercury Reader nih sama seperti PDF, Bu, ya kan? Blog site ini ya sama seperti pencegah virus yang masuk waktu kita buka browser. Nah, di sini ini blog site. Kemudian ini Dark Reader, ini juga semua aplikasi untuk apa namanya tuh, untuk pembuka file PDF. Nah, kita coba yang Paint Tool ya, Bapak Ibu nampak ya? Ini ada tulisan Paint Tool for Chrome. Nah, coba klik. Nah, cara install ini beda lagi. Nah, jadi saya ulang. Jadi kita klik yang tadi Paint Tool, ya kan? Yang ini tadi ini kita klik Paint Tool. Nah, cara nginstalnya gini, Bu, tambahkan ke Chrome. Tambahkan ke Chrome. Kita klik tambahkan ke Chrome. Nah, di sini baru kita pilih tambahkan ekstensi. Nah, ini langkah-langkah instalasi nih. Jadi install yang aplikasi yang sekali yang support dengan Chrome OS ini. Oke, kita tambahkan ekstensi. Nah, setelah tambah ekstensi, maka di sini kan ada tulisan itu screenshot capture telah ditambahkan ke Chrome. Coba kita klik. Oke. Coba kita buka, sudah masuk di sini. Belum sepertinya. Paint Tool. Mana tadi itu? Belum ada, Pak. Di sini ya. Belum kayaknya nih. Sebentar, kita balik lagi. Ini ada petunjuknya, Bu, ya. Kegunaan ini, ulasan, ya kan? Ikhtisar ini ringkasan. Cara penggunaan Play and Pencil. Oke. Ini kegunaannya gambar apapun, ya. Jadi fungsi aplikasi ini tadi, gambar apapun langsung di situs web secara real time dan diambil atau di screenshot. Nah, jadi ini cara untuk screenshot dengan Paint Tool, ya. Kita ini belum terbuka, kita coba buka ekstensinya. Mana tadi? Paint Tool. Yang ini ya. Nah, ini. Oh, no support. Ini tidak bisa digunakan nih, Bu Ana. Tidak support ternyata. Tidak bisa digunakan. Kalau tidak bisa ya udah hapus saja. Hapus saja lagi. Oh. Gitu. Oke. Kita coba yang lain. Kita kembali ke Chrome Web Store. Pak, ya. Makanya, Pak. Ya, Bu. Mahmud. Silakan. Ya, silakan, Bu. Silakan, Bu. Lanjut, Bu, lanjut. Halo. Silakan, Bu Ana. Halo. Halo, Bu Ana. Nah, ini ya. Pak, ya halo. Ya. Ini Google Chromebook ini apa perlu kita
install yang virus itu Pak, antivirus. Antivirus supaya sekali karena di sini sudah di supaya jangan kena virus. Chrome OS ini dia sudah di setting seperti itu, sudah tidak perlu lagi Bu. Nggak perlu lagi karena install antivirusnya pun nggak bisa Bu. Kita nggak bisa install antivirus gitu. Kecuali yang barangkali coba kita cek apakah ada. Kita coba cari di sini. Tinggal ketik saja di sini antivirus. Ada enggak ya? Nah, ini sepertinya ada nih. Yang ada ini bisa Bu. Tapi kalau kita mau install sepertinya Avira, kemudian AVG, apalagi itu misalnya yang sering diinstal itu di Windows, apa ya namanya itu? Nah, itu tidak bisa yang di luar situ. Sekali lagi kita tidak bisa nginstal aplikasi di luar jaringan atau apa ya, ekosistemnya Chrome. Nah, gitu. Kita bisa install aplikasi yang muncul pada saat kita ini. Tapi sekali lagi ada beberapa juga aplikasi ini yang mesti kita bayar Bu Ana. Harus beli gitu. Oh, gitu. Ya. Tidak bisa dijalankan tanpa kita beli dulu. Ini antivirus nih. Tapi sekali lagi di Chrome OS ini sudah aman kok Bu Ana. Ya. Dia sistem operasinya sudah langsung akan ngeblok virus gitu. Insya Allah aman di Chrome OS gitu. Oke. Nah, ini sekali lagi untuk Chrome Web Store. Kita balik lagi. Ini misalnya belanja nih. Nah, yang belanja online. Sini banyak nih. Tapi sekali lagi ini semua aplikasi karena belum ada Shopee di sini. Shopee, Tokopedia belum ada sepertinya di sini. Iya. Belum ada di sini. Tokopedia belum di sini ya. Hanya ada nih TripAdvisor, kemudian Amazon ya, Kipa dan lain-lain lah. Nah, ini adalah toko-toko untuk belanja. Lazada ada juga ya. Lazada belum ada di sini. Nah, kemudian ada aplikasi berita dan cuaca. Ini kan? Itu. Kemudian aplikasi pengolah foto. Nah, ini image size, Unsplash, Flickr gitu kan, ViewBigger. Nah, ini semua aplikasi pengolah foto. Nah, sekarang kalau mau zoom, ya kan? Ini kebetulan kita pakai Google Meet, kan sudah pasti otomatis di sini. Zoom gimana? Bisa di sini. Ya. Oh. Jadi Pak, ada pencet? Iya ini. Iya, Ibu cari di sini Bu. Ibu cari di sini kan. Nah, nih Zoom for Google. Nah, ya kan? Nah, yang ini kebetulan saya sudah install nih. Sebentar. Nah, ini kan sudah ada Zoom nih. Tuh. Tinggal masukkan ini. Ya, sekali lagi aplikasi ini memang beda. Tidak sama dengan ya secara umum tampilannya gitu kan. Tidak sama dengan aplikasi yang dijalankan di Windows. Tapi tetap ada di sini. Gitu. Oke. Berikutnya produktivitas ya kan. Nah, ini kemudian ada sosial dan komunikasi. Ada Hangout. Hangout ini dulunya itu adalah Google Meet. Ini dulunya Hangout, Bu. Google Hangout itu dulu namanya. Sekarang ganti jadi Google Meet. Nah, ini adalah aplikasi sosial media nih. Ini sosial media tingkat internasional nih, Bu, ya. Ini yang mainstream ini. Yang bukan mainstream ya. Nah, ini adalah aplikasinya. Oke, itu adalah isi dari toko yang ditampilkan di web Chrome. Ya, yang bisa kita install. Oke. Barangkali itu saja karena sudah azan asar nih. Bu Rita gimana Bu Rita?
Bu Irmaida. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Barangkali walaupun masih bingung-bingung. Alhamdulillah. Saya syukurnya lah kalau ada yang bingung. Daripada tidak bingung. Yang jelas biar tidak bingung, kakek manggil Pak Mutaidin lah, aku SD itu. Insya Allah. Semoga panjang umur. Amin. Barangkali itu. Bu Rita sudah punya Chromebook? Bu Rita ada senyum baru, Pak. Iya. Jangan enggak ada Chromebooknya. Ibu Ari Wartini gimana, Bu Ari? Apa lagi ya? Ya, barangkali itulah sharing kecil-kecilan ini. Ya, mudah-mudahan membantu. Yang pasti Bapak Ibu dibuka Chrome OS-nya itu, Bu Pit ya, dibuka dari bungkusannya itu. Diklik-klik. Jelas besok di almari lagi, Pak. Iya, jangan di almari. Bu Lin, lebih cepat, lebih baik Pak Udin itu diajak ke SD 25. Iya, betul. Itu minta waktu beliau lah, kapan beliau apanya kita ajak lah. Boleh. Nanti bubuan, Chromebooknya dibuka-buka. Itu takut itu. Takutnya Chromebooknya bubuan kan, kacau tuh kalau bubuan. Iya, kalau ada dibuka-buka ya itu. Saya takutnya tuh. Nanti minta jadwal Pak Mutaidin besok ke boleh. SD 25. Harus tuh Bu Lin, harus cepat lebih baik. Insya Allah. Rita senyum-senyum tuh, Rita kepingin tahunian tuh. Belum mudeng. Iya. Kita nak kepingin tahunian tuh. Ya, mumpung lagi semangat. Aman lah tuh, pokoknya insya Allah lah. Nah, kapan baik coba atur jadwal channel saya apa lah Bu? Di Chrome yang pasti yang di Chromebook ini semua aplikasi itu sandarannya di browser, ya, di web browser semua. Jadi setiap aplikasi yang buka semua munculnya di browser yang atas itu. Jadi beda sekali dengan di Windows. Kalau di Windows kan bisa Microsoft Word bisa gitu kan, Excel bisa lagi, aplikasi pengolah gambar bisa lagi, video putar bisa lagi. Tapi kalau di Chromebook itu semuanya nyatu di situ semua. Nah, makanya sekali lagi hati-hati pada waktu kita close dari aplikasi, jangan langsung close di sudut kanan atas. Karena kalau yang kanan atas klik close, maka semua jendela akan tertutup. Nah, lagi-lagi kalau di Chrome OS ini ada istilah jendela, ada istilah tab. Nah, kalau jendela tadi sudah saya contohkan, ya, jendela ya sama itu di Chrome itulah, ya, web browser itulah jendelanya. Nah, tab itu di bagian-bagian kecilnya tuh, itu tab-tabnya. Kan? Kemudian Bapak Ibu barangkali yang belum familiar dengan keyboard di Chrome OS, bisa Bu ya pakai keyboard yang ada sambungan USB. Nah, masukkan di sini, colokkan di sambungan USB-nya, maka semua fungsi di keyboard itu akan berjalan sebagaimana Bapak Ibu biasa gunakan, termasuk gunakan mouse. Ya. Namun sekali lagi di Chrome OS ini kan sudah layar sentuh nih, sudah touch screen, jadi bisa langsung klik saja di sini. Nah, jadi semua tinggal lebih mudah. Gitu. Mau tanya itu Chromebook boleh nggak? Nah, iya silakan. Itu kalau di yang Chromebook, kalau untuk kita ngeprint itu kenapa nggak bisa ya? Apakah memang harus? Oh iya. Itu dengan printerannya yang apa namanya, yang lebih canggih atau yang gimana ya? Gimana ya? Enggak, sebenarnya sama aja dengan printer biasa, komputer biasa. Caranya, oke, sebentar kita coba. Sebentar, saya coba bagikan. Yang jelas dianya memang mesti diinstal dulu, bukan diinstal maksudnya. Dianya bisa ngeprintnya tuh, bisa melewat, jadi komputer Chromebooknya sambungkan dengan komputer Windows yang sudah terinstall printer. Nah gitu, jadi kita nginstalnya itu dari Chromebook tapi melalui komputer Windows.
Itu cara yang pertama. Atau bisa sih langsung kok ya. Tinggal colokkan, hidupkan power di printer, terus sambungkan USB-nya ke laptop yang Chromebook, terus siapin filenya, Ctrl P, nanti tuh tinggal cari deh file apa aplikasinya. Jika belum diinstal, berarti kita mesti download dulu. Downloadnya dari web Chrome, web store, dari web store-nya Chrome gitu. Sebentar saya coba kan. Oke. Nah. Itu juga udah sih Pak, tapi kenapa tetap nggak bisa ya? Yang keduanya saya untuk mengcopy paste nih, untuk mengcopy paste di Google Chrome, di Google Chrome, di apa namanya, di Chromebook, bisa juga ya di copy paste kayak begitu. Terus ketika penyimpanan bisa, kok penyimpanan ya? Bisa, maksudnya di Google Doc ya? Ya, tapi terus kalau di kan kita ngetik, kalau ngetiknya itu kan di Google Doc, ya kan? Nah, misalnya ini kita ngetiknya tuh di Google Doc, dokumen kan? Sebentar saya share screen. Oke, ini sebentar. Oke, Bapak Ibu kelihatan yang saya share? Kelihatan. Oke. Ya. Sebentar, misalnya kita buka deh yang ini. Oke, lanjut ya Bapak Ibu yang mau asar dulu, mangga silakan. Di sini. Ya, ini sudah kebuka ya Bu ya. Misalnya ini sudah kebuka Google Doc-nya nih. Bu, ini maksudnya copy paste dari file Word bisa dari sini. Dari sini tuh sama ya. Ya. Misalnya ini kita blok nih. Ya kan? Ini udah keblok nih seperti ini tulisan laporan. Sama Ctrl C juga gitu. Terus di mana mau di itu? Di paste kemana? Sebentar. Tuh kan? Belum ya? Nah, tuh. Tuh. Sebentar. Nah, ini kan sudah ada nih. Sama, Bu. Fungsinya sama. Sorry. Jadi Ctrl V untuk paste sama. Ctrl C buat copy sama. Coba kalau sudah di Ctrl C, dipindahin ke file yang kosong. Muncul ke file yang kosong. Oke. Ke file yang kosong, sebentar. File kosong berarti kita buka Google Doc yang baru nih berartinya. Oke, sebentar. Ini doc yang baru nih, Google Doc. Ini Google Doc yang lama ya. Ini Google Doc yang sebentar. Ini share screen-nya tadi di share per tab. Saya mesti setting ganti share screen-nya layar. Sebentar biar muncul. Oke, share screen jendela. Oke, sudah kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini tab atau dokumen yang sudah ada. Maksud Bu Eni kan ini di blok ya. Di blok ini kan, terus di Ctrl C nih. Ini saya Ctrl C. Terus saya buka dokumen yang baru. Google Doc yang baru. Oke. Sebentar. Nah, ini kan udah dokumen yang baru nih. Paste di sini. Tuh, bisa. Baru iya. Gitu. Malah tetap bisa. Pakai laptop ya dibanding Google Chrome kalau saya bilang. Pakai itu apa namanya? Lebih nyaman di sini ya, di Chromebook ya? Chromebook mungkin agak lebih simpel, tapi kemarin saya merasa kebingungan ketika saya copy paste, kok nggak bisa? Karena saya nggak bisa gitu. Mudah-mudahan sekarang nggak bingung lagi. Oke, jadi bisa, tetap bisa. Nah, untuk ngeprint tadi tuh, jadi ini filenya mau kita print tuh, kita Ctrl V, Ctrl print, ya kan? Nah, di sini tuh kan ada pilihannya, tuh, ya kan? Simpan sebagai PDF, simpan ke Google, lihat selengkapnya,
Nah, untuk ngeprint kita klik kelola nih yang di bawah. Karena kan belum ada aplikasi. Nah, ini disinilah kita nyambungkan ke printer Bu Eni. Tuh, kelihatan nggak ya? Enggak. Tampilannya. Oh, masih yang kelola ya? Ya. Oh, kok belum muncul sini? Oh, ini karena yang ini nggak bisa di share screen nih sepertinya. Sebentar, berarti mesti ganti lagi nih. Format untuk share screen-nya saya ganti lagi. Saya share screen layar, seluruh layar. Oke. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah belum? Oke, kita kembali ke pengelola. Nah, di sini tuh tempatnya. Yang mencetak dan apa memindai itu? Enggak, ini yang untuk ngeprint ke printer. Oh. Iya. Nah, di sini kita cari printer kita. Kalau belum ada, berarti dia mesti diinstal dulu drivernya. Tapi yang paling aman itu kita pakai perantara komputer atau laptop yang Windows. Jadi ya mestinya supaya lebih gampang gitu kan. Tapi di sini juga lebih nyaman kalau kita misalnya kerja pas nggak ada komputer Windows yang aktif kan repot juga tuh kalau mau perantara. Di sini bisa kok. Tinggal cari saja jenis printer yang sudah terhubung. Tapi sebenarnya juga dia akan otomatis mencari jenis software printer yang sudah tersambung melalui USB. Satu lagi Pak, intinya satu bisa. lagi ya. Kalau untuk menyimpan dokumen nih, file, apakah misalkan kalau mau kita kirim ke lewat WA, apakah memang itu harus lewat email? Enggak. Ini kan sekarang Bu Eni kelihatan nggak tuh di tab saya itu kan ada WA. Misalkan gini penyimpanan nih, penyimpanan simpan. Saya mau dikirim, tetap nggak bisa lewat WA, harus lewat email kayak gitu. Apa bisa, tetap bisa. Jadi misalnya Bu Eni kirim di WA gitu kan, di WA web gitu kan ya. Ngirimnya di WA web gitu ya. Dari WA di laptop kan? Ya. Gitu maksudnya. Nah, caranya ini kecilkan dulu layarnya. Oh, layarnya dikecilkan seperti ini. Oh, seperti apa nggak muncul Pak? Oh, sebentar. Jadi saya jarang pakai Chromebook, malah ini pakai laptop. Iya, sayang tuh Chromebooknya dianggurin. Tuh kan gini tuh, tadinya kan layarnya besar gini, gede gini kan. Nah ini kecil kan, di sudut kanan atas sebelah tombol close, tuh jadi kecil gini tuh, ya kan. Nah sekarang kita buka file tuh yang ini. Kalau nyarinya di sini, di tombol kiri. Sebenarnya saya ini tempatnya yang tombol start kalau di Windows itu saya taruh di sebelah kiri nih. Mungkin Bapak Ibu mungkin di sebelah kiri bawah ya kali ya. Tombol lingkaran ini. Ini aplikasinya udah banyak banget. Saya mah belum Excel belum punya. Tuh. Ya. Itu tuh yang beda tuh sama Bu Linda ya, Bu Fitra ya. Ini sudah kita tambahkan. Itu sudah dibahas tadi. Sebentar, jadi cara ngirimnya tuh kan filenya ada di laptop ya, gitu ya Bu Eni ya. Mau dikirim ke WA gitu kan. Nah, seperti ini buka di file tadi. Saya ulang, Bapak Ibu. Sebentar. Ini saya ulang kembali. Jadi ngeliknya tuh di kiri atas ini, ya kan? Kan ada file nih Bu Eni. Halo. Di file ini ya, klik ke sini. Terus cari filenya di mana? Kita simpannya di mana? Misal di download ini nih. Misalnya file yang ini, ya kan? Misalnya file yang ini. Ini mau kita download, sebentar. Kok malah keklik deh, malah kebuka deh. Ini seperti ini. Yang ini Bu Eni ya, dokumen penting pelatih ahli ini. Ini kita tarik seret gini. Kelihatan ya?
Iya, iya. Tuh, nah, ini kita tarik sorot ke WA web. Bentar. Ya, berarti posisi ininya sebagusnya supaya Anda dikecilkan juga tuh seperti ini. Sehingga lebih mudah waktu kita mau share gitu. Jadi klik ini tahan, klik tahan, terus arahkan deh ke WA webnya. Gitu, sama seperti Windows. Dan itu sebaiknya pakai mouse, Bu. Karena kalau pakai layar sentuh sini agak kerepotan nih, ya. Nah, sebagusnya pakai laptop. Nah, pakai mouse. Klik tahan, terus arahkan ke WA webnya. Tuh. Seperti ini tuh. Ya, nah, kan langsung kekirim dia tuh. Tuh. Itu ya? Ya, siap. Oke. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Terus apalagi tadi tuh? Oh ya, yang nambahin aplikasi. Nambahin aplikasi ya kita mesti buat akun di Office-nya Bu Eni. Bapak Ibu, Bu Fit ya. Jadi buat di Office gini. Alamatnya kita kan mau buat akun dulu. Karena nggak bisa jalan dehnya aplikasi Word, Excel, PowerPoint di Chromebook kalau kita nggak punya aplikasi. Gitu. Jadi mesti buat aplikasi dulu tuh. Nah, ini semua file dokumen dengan format Microsoft Word semua nih. Tuh kan. Nah, dengan di sini kita aplikasi kita punya semua nih, Bu Eni. Ada banyak nih. Ada mau pakai Word, PowerPoint, Excel gitu kan. Ini semua aplikasi bawaan dari Microsoft Office 365. Lebih bagus ya. Lebih bagus kita jika punya akun dari Office 365. Bu Eni sudah punya? Belum, justru itu saya bingung. Ya. Gimana ya? Ya, kalau yang 365 itu mesti beli atau Ibu ikut pelatihan. Kalau enggak bisa kok kita buat akun yang free. Ya, tinggal registrasi aja baru. Ini kebenaran saya sudah ada aplikasi, sudah punya akunnya gitu kan. Nah, ini makanya kita nggak perlu buat aplikasi. Yang jelas ini bisa digunakan kalau kita sudah punya akun dari Microsoft Office gitu. Sama aja. Siap, tapi sekali lagi penggunaannya mesti online. Iya. Gitu. Beda dengan Google Doc yang ini. Ini bisa kita gunakan offline ini. Tanpa online bisa gunakan Google Doc-nya. Beda dengan Word, Excel, PowerPoint yang dari sini tadi mesti online. Nah, yang di Google Doc dia akan otomatis tersimpan ke drive nanti setelah kita posisinya sedang online. Nah, sementara waktu offline kita bisa ngetik semua nih apa dokumen gitu kan. Nah, nanti akan disimpan secara offline begitu kita langsung online. Gitu. Oke. Terus kalau itu yang Chromebook memang semua menggunakan akun belajar ID? Iya. Nggak bisa nggak bisa masuk atau login dengan akun yang di luar belajar ID. Gitu. Terus itu untuk Chromebook yang itu khusus untuk Chromebook yang diberikan kementerian Bu Eni. Kalau Chromebooknya beli sendiri bisa. Soalnya pas dibuka aja di Chromebook bantuan ke kementerian, udah ada tulisan kayak begitu. Iya, udah disetting seperti itu, nggak bisa dirubah. Tapi